Kalau misalkan ormas itu mau makan, ya kerja, bukan malak ya, kerja. Kalau ada perusahaan asing datang ke sini, itu ormas adalah orang pertama yang datang. Bukan birokrat, bukan ormas yang pertama datang. Ini rumit sih masalah UMR. Pertama harus ditegaskan bahwa UMR di Indonesia itu adalah salah satu UMR terendah kalau dibandingkan dengan kebutuhannya. Saya pernah bikin konten, silahkan dicari. UMR Jakarta itu misalkan tembusnya hanya 5 juta, sedangkan kebutuhan hidup di Jakarta untuk satu orang per satu bulan itu 15 juta rupiah. Kalau mau hidup layak. Kalau mau hidup layak di Jakarta, makanannya bergizi, layak, kemudian dia tidak ya semacam itu, maka dia itu 15 juta rupiah per bulan per orang. Sekarang warga Jakarta itu banyak yang menikmati UMR 5 juta per keluarga per bulan. Di situ aja udah salah. Cuman 5 juta bukan per orang, per keluarga. Nah, sekarang kalau Jakarta saja ada dalam situasi yang seperti itu, bagaimana dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia? Misalkan Yogyakarta yang tadi disebutkan. Nah, kemudian bisa nggak sih kita naikin UMR-nya? Ternyata UMR itu juga terkait dengan banyak hal. Terkait dengan ketersediaan, misalkan ketersediaan barang dan jasa, dan termasuk juga masalahnya di Indonesia itu susah sekali ada perusahaan yang mau investasi. Karena apa? Karena tenaga kerja di Indonesia dianggap kurang. Bukan kurang jumlahnya, tapi kurang keterampilannya. Jadi kemarin misalkan ada perang dagang Amerika-China, baru ditabuh kembali oleh Donald Trump. Kalau ada perang dagang, maka dipastikan banyak sekali perusahaan-perusahaan khususnya dari China yang kabur dari China untuk bikin kantor perusahaan di tempat yang lain. Dan itu fakta. Tapi ketika yang terjadi seperti itu, mereka larinya ke Vietnam, mereka larinya ke Singapura, mereka larinya ke Malaysia, ke Thailand, ke Indonesia tidak. Kenapa? Karena di Indonesia orang yang menjadi sumber dayanya, tenaga kerjanya, itu dinilai memiliki krisis kompetensi bekerja gitu. Banyak yang seperti itu. Bahkan kita bukan hanya krisis tenaga kerja, kita masalah berikutnya itu apa? Pungli dari ormas. Coba potong video saya. Salah satu yang membuat investasi di Indonesia itu sedikit dan atau kurang dari luar itu adalah kalau ada perusahaan asing datang ke sini, itu ormas adalah orang pertama yang datang. Bukan birokrat, bukan ormas yang pertama datang. Itu minta sumbangan begini, begitu, dan sebagainya. Itu ratusan triliun per tahun kita dirugikan gara-gara ada ormas yang menghalang-halangi perusahaan asing masuk ke Indonesia. Kalau sudah susah untuk investasi, datang ke Indonesia, pabrik-pabrik sedikit. Kalau jumlah pabriknya sedikit, manufaktur misalkan jumlahnya sedikit, tapi yang ngelamar banyak, akibatnya apa? Pabrik itu akan berani bayar murah sama tenaga kerjanya. Ya udah mau kerja di sini enggak? Ini pabrik jumlahnya cuma 1, tapi yang ngelamarnya 1 juta. Sedangkan daya tampung pabrik itu katakanlah cuma 10.000. Artinya apa? Kata si pabrik, ya udah lu mau ke sini atau enggak, siapa yang butuh? Kan kalian yang butuh, akhirnya UMR-nya menjadi murah gitu. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat kompleks. Jadi tentu saja kita layak untuk mengkritik beberapa kebijakan pemerintah, tapi dalam hal ini kita tidak bisa mengkritik sembarangan karena ini sudah menjadi masalah yang kompleks, yang ada di mana-mana, masalahnya lebih banyak daripada kemungkinan kita untuk bisa menjawabnya. Ya bahkan ada yang ikut komen juga, jangankan investor luar, UMKM ruko-ruko aja sempoyongan dipalakin ormas. Nah, iya, Gak cuma satu ormas, Pak Guru. Betul. Saya datang ke toko dulu teh waktu saya pertama kali tahu sadar ini teh waktu kuliah atau waktu SMA gitu, saya lupa. Waktu saya memperbaiki komputer itu teh pas bulan puasa gitu. Nah, dia teh tidak buka di rumah, katanya. Kenapa tidak buka di rumah? Iya, saya harus jaga toko lebih lama. Kenapa seperti itu? Karena harus ada setoran ormas nanti pas mendekati bulan Lebaran, hari Lebaran gitu. Karena takut nanti perusahaan dan tokonya itu untungnya dikit, jadi dia lembur. Pas bulan puasa lembur hanya demi untuk memenuhi kebutuhan
ormas. Yang ormas itu tidak melakukan kontribusi apapun, tidak memberikan kontribusi apapun. Ormas itu hanya datang dan kemudian cuap-cuap. Kalau misalkan nggak ngasih ke kami, ya keamanan nggak bisa kami jamin. Gitu, nakut-nakutin doang gitu. Jadi please lah ormas-ormas itu, ya jangan sampai nyakitin orang-orang fakir miskin gitu. Jangan sampai nyakitin orang-orang yang tidak berdaya karena mereka juga butuh hidup, butuh makan, butuh kesejahteraan. Kalau misalkan ormas itu mau makan ya kerja, bukan malak ya, kerja gitu.